Tahun ini adalah tahun kelima gua strict mengikuti Gaikindo Indonesia International Auto Show atau yang biasa kita sebut GIIAS. Gue udah mengikuti GIIAS itu straight dari tahun 2021 sejak mereka baru banget open setelah 1 tahun hiatus pandemi. Dan apa aja yang udah gue samperin boothnya satu persatu, dan kalau yang ada di dokumentasi gue artinya itu adalah mobil favorit gue selama yang ada di GIIAS tahun 2026 ini. Karena gue masuk dari hall 1, hall yang paling pojok sana, alias yang paling pertama, kita yang pertama kali disuguhin tuh ada banyak truk. Tapi karena gue nggak terlalu lama dan gue di situ tidak ada dokumentasi truk dan bus ya dan lainnya, yang paling dekat itu adalah langsung ke boothnya Subaru. Jadi di sini pertama kali nemuin Subaru nih, gue langsung disuguhin sama Subaru Lefork atau Subaru WRX Wagon. Kalau di Jepang namanya Lefork untuk Japanese marketnya, karena dia sebetulnya sama aja mobil station wagon karena basisnya itu adalah Subaru Impreza. Nah, yang gue temuin ini dia lumayan menarik untuk spesifikasinya. Jadi kalian bisa ngeliat ya, kalau di mobil warna putih terus disuguhin velg asli BBS yang berkolaborasi dengan Subarunya langsung. Jadi dia unik banget karena ada juga beberapa model dari WRX Wagon yang dijual di Indonesia itu yang package-nya yang basic ya, bukan yang seperti ini. Itu yang pertama, dan kemudian nggak jauh dari situ ada juga Subaru BRZ dan ada beberapa model yang lainnya seperti Forester juga ada. Itu cukup menarik buat gua. Cuman kalau gua pribadi memang paling favorit di boothnya Subaru adalah WRX Wagon. Sisanya yang paling baru keluar tuh ada sih Forester, gue suka juga. Nah, dari situ gue langsung aja pindah ke boothnya Volvo karena itu adalah salah satu mobil favorit gue juga. Yang paling pertama muncul di hadapan gue yaitu adalah Volvo ES90. Nah, Volvo ES90 ini dia baru banget keluar di tahun ini. Jadi dia nambahin segmentasi sedan premium. Jadi kalian bisa lihat ya, desainnya tuh sangat minimalis sebetulnya, tapi masih bisa gue terima karena mereka tidak terlalu melenceng ya. Seperti contohnya, gue kasih contoh aja, ada brand sama-sama mobil Eropa yang dia punya divisi khusus untuk EQ versionnya, tapi sayangnya secara garis besar desain dia akhirnya melenceng. Kalau Volvo itu masih bisa terkendali kalau menurut gue pribadi. Nah, untuk line up yang lainnya juga masih ada ya selain Volvo ES90, seperti Volvo XC90 itu XC90 versi full EV juga ada. Terus ada juga Volvo XC90 yang mild hybrid ada juga yang plug-in hybrid, banyak banget lah pokoknya situ. Memang nggak semuanya ada yang sesuai, misalkan kayak yang versi cross country mereka nggak jual karena gue pikir itu jauh banget ya, lebih ke mobil hobi memang kayak gitu-gitu. Selanjutnya dari situ gue penasaran nih sama satu EV yang dari Cina dan itu gue bener-bener suka banget, yaitu adalah Xpeng. Jadi Xpeng yang gue foto sayangnya di sini hanya satu aja ya, salah satunya yang khusus untuk display aja, karena ada juga beberapa line up yang lain juga. Yang gue foto nih ada Xpeng L03, tapi yang udah resmi dijual itu kan kayak X9 gitu. Itu gue suka banget sama desainnya dia karena menurut gue pribadi dia itu punya ciri khas tersendiri gitu dari yang disuguhkan oleh Xpengnya sendiri. Kalau buat gue ya, kalau brand-brand lain entah kenapa brandnya dari segi desain sih gue nggak terlalu demen, entah kenapa. Mungkin itu balik lagi ke selera masing-masing, karena untuk saat ini satu-satunya Chinese car yang gue tertarik itu yang dijual di Indonesia ya, terkhusus yang dijual di Indonesia gue hanya suka Xpeng. Tapi kalau yang tidak dijual di Indonesia itu ada cukup banyak, contohnya kayak Zeekr mereka yang Zeekr 009 belum resmi dijual di Indonesia, tapi yang pastinya in the meantime akan mau dijual di sini kan. Itu kembarannya Volvo EM90. Selanjutnya ada satu lagi Xiaomi tentunya. Itu gue juga tertarik sama line up-nya dan gue berharap juga segera bisa dijual di Indonesia. Ya, jadi
semakin banyak ya yang namanya kompetitor di sini yang bermain gitu dari negara Chinese, karena pada akhirnya yang namanya berkompetisi sama aja dari negaranya masing-masing juga kan, pastinya dari kompetitor negara masing-masing mereka juga berkompetisi, jadi nggak cuma dari Jepang, Eropa seperti Jerman atau Eropa yang lainnya, atau dari Amerika juga. Tapi sayangnya di Indonesia untuk booth yang dijual di Indonesia nih hanya ada Ford ya untuk sekarang ini. Tapi sayangnya gue nggak sempat mengkoleksi untuk dokumentasi pribadinya itu. Dan kemudian setelah dari situ main-main lagi ke booth-nya Audi. Nah di sini Audi ini ada yang menarik untuk line up-nya dia. Jadi yang gue suka di sini nih ada Audi S3, dia sedan yang ukurannya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, tapi karena dia yang S series, S version, artinya dia line up yang versi sportinya, dan itu bener-bener sporty beneran, bukan sportian. Ada juga beberapa line up lain yang gue kasih tahu kalian nih, ada SUV lainnya dari Audi itu juga gue suka. Dan kemudian lanjut lagi kita ke booth selanjutnya. Di sini ada booth yang bagian tengah. Di bagian tengah itu eksklusif untuk Mercedes-Benz, BMW, dan juga line up-nya Mini Cooper. Di booth-nya untuk Mercedes-Benz yang satu-satunya gue foto ya, yang gue cuman suka itu hanyalah G-Class G500 aja sih, satu itu aja, G-Class W463 generasi kedua. Sayangnya gue nggak terlalu demen ya yang G500 karena dia mesinnya inline 6, udah bukan pakai V8. Kalian kalau mau cari yang V8 cari yang G580, tapi kalian jangan sampai nyasar ke versi electric vehicle-nya karena namanya nomenklaturnya juga sama, G580 juga. Dan kemudian yang spesial sih sebetulnya ada Benz Motor Patent Wagon. Itu replika ya, bukan mobil asli, tapi replikanya sangatlah akurat. Dan juga ada sempet kalau kalian cari aja nih di Instagramnya Indra Fatan, di situ kalian bisa menonton live sesi startup mobilnya. Itu adalah mobil literal pertama banget yang dipakai di jalan raya. Dan kemudian sempat yang main-main ke booth-nya BMW juga. Kalau BMW sebetulnya gue ada tertarik di line up-nya iX3 ya di situ. iX3 sisanya sih nggak terlalu banyak ya. Paling ada line up-nya BMW yang lama, misalkan kayak BMW G20 3 Series tuh gue lihat ada yang 330i LCI itu cakep banget ya modelnya, meskipun kesini udah semakin tua untuk desainnya. Untuk M series yang terbaru belum ada ya untuk sekarang, karena kan M3 udah mau keluar nanti yang baru. Nanti mudah-mudahan secepatnya aja bisa dipamerin di Gias lagi atau di IMS nanti. Selanjutnya ke booth-nya Mini. Di Mini gue hanya terfokus sama satu mobil ini. Jadi ini mungkin kalian lihatnya kayak Mini Cooper yang biasa ya. Tapi kalau gue jelaskan secara mendetail, ini adalah Mini yang dipegang oleh Rover, karena Mini ini kan sempat dipegang sama beberapa pemegang ya, termasuk Rover kalau kalian tahu, mobil dari Inggris juga. Tapi pada akhirnya di tahun 2002 ya kalau nggak salah itu udah dipegang sama BMW. Nah sejak dipegang BMW ukurannya makin besar. Tapi untuk di generasinya Mini Rover ini dia bodinya kayak body Mark 1. Bodinya kelihatan tua ya, tapi di sini kalian bisa ngeliat sebetulnya detail-detail seperti spion dari eksterior. Kalau itu udah versi yang updated ya, termasuk yang paling condong sebetulnya di bagian interiornya yang udah mengarah ke 90s. Tapi yang gue kaget ternyata ini kayaknya besar kemungkinan mobil yang dibawa dari Jepang, karena dari badge atau stiker yang di belakang, di bagian kaca belakang itu adalah Rover Japan. Dan gue sama temen gue sempet lihat juga kalau tatakan plat nomornya itu pakai kepunyaan frame untuk Jepang. Gue nggak expect sih bakal sekeren itu ya. Mereka bawa ke Indonesia hanya untuk dipamerin bersebelahan dengan John Cooper Works-nya mereka. Dan kemudian kita lanjut nih, pindah lagi kita ke booth yang lain. Tuh ada booth-nya yang pertama kali disuguhin, yang paling pertama ketemu yaitu di booth-nya Mazda. Nah di Mazda ini
Yang paling patah leher adalah ketemu dengan Miata MX-5 ND. Nah, yang mereka pamerin di sini yang versi Auto Exe package. Jadi Auto Exe itu dia semacam media gitu juga ya. Dan mereka berkolaborasi dengan Mazda. Ini kalian lihat sendiri lah, mobilnya ini bagus banget nih. Kasih tahu ada fotonya di sini. Dan di sini dikasih juga set of wheels memakai velg BBS dan juga lug nuts dari Auto Exe-nya juga. Jadi menurut gue nih adalah suatu opsi yang sangat deal ya. Maksud gue ini opsi yang sangat menarik untuk kalian coba. Apalagi ini mobil baru yang kalian punya. Untuk harganya memang ya itu relatif ya. Gue tahu harganya bisa dapat Xpeng. Bener. Bisa dapat Xpeng kalau kalian beli Denza D9 dapat kembalian. Harganya 1,1 M berapa gitu loh. Tapi kalau kalian buat sekedar untuk mobil hobi di sini, apalagi dia sebetulnya mobil sport, it's one of a good choice ever. Dan kemudian di sini disuguhin lagi ada di bootnya Mazda MX-30 tapi versi CKD. Nah, jadi memang Mazda Eurocars atau dari Eurocars sendiri mereka berinvestasi bangun pabrik di Indonesia. Dan pertama kali mereka menjual line up yang paling pertama yaitu adalah Mazda CX-30. Untuk harganya sendiri di angka 499 juta untuk yang versi CKD. Worth it atau tidaknya, gue udah sempat masuk ke dalam kabinnya kalau memang ya slightly memang ada perbedaan ya secara quality, dan entah kenapa kok tuh bisa. Padahal gue waktu itu udah pernah sempat masuk ke kabinnya CX-30 yang versi CBU Jepang. Entah kenapa lebih refine ya kalau menurut gue pribadi, karena gue sempat pegang di bagian interiornya itu ya. Entah kenapa kok ada lengket-lengketnya gitu, gue nggak tahu apakah itu memang ciri khasnya begitu atau karena emang unitnya yang begitu ya, cacat QC, gue nggak tahu. Gue berharap itu nggak terjadi ya di mobil yang mereka jual secara resmi. Ya memang kalau secara kualitas CKD memang turun, tapi yang gue bingung, yang gue tahu mereka CKD itu tinggal ngerakit mobilnya aja, jadi nggak tahu ya kalau apakah ada apa dari bahan material yang dari Indonesia apa enggak, itu gue nggak tahu, belum gue dalami. Tapi untuk harga sebetulnya menarik di angka 499. Tapi yang paling menarik kalau ada diskonnya sih sebetulnya. Dan kemudian lanjut lagi ke bootnya Toyota. Di sini Toyota dia dikasih beberapa line up antik mereka gitu. Jadi untuk Toyota sama Honda mereka punya tema mobil-mobil yang antik ya di sini. Tapi satu-satu dulu. Di sini ada Toyota Land Cruiser 40 series, dan di sebelahnya kebetulan gue juga main diecast kan, kalian juga tahu. Mereka ada showcase Tomica Limited Vintage Neo yang bertemakan Indonesian Pride, dan gue kerasa kayak ini kayaknya menarik untuk dikoleksi karena memang ini resmi loh, ini official dari TLV-nya langsung. Jadi gue sempet ngeliat di bagian nomor platnya segala pakai nomor platnya Indonesia, meskipun frame Jepang ya, lebih kecil. Entah kenapa gue kepengen beli rasanya. Nah, sisanya yang gue tertarik ya, kalian bisa lihat di sini ada Toyota Land Cruiser FJ yang baru aja rilis. Itu adalah mobil yang gue suka juga. Untuk spesifikasinya dia sebetulnya agak bapuk ya kalau gue bilang secara umumnya, karena termasuk yang mahal juga. Memang sih CBU dari Jepang. Dia pakai spesifikasi mesinnya tuh sama kayak Toyota Fortuner 2TR 2700 cc. Tapi ya pastinya karena dibawa langsung dari Jepang, gue pikir secara kualitas pasti berbeda sama yang ada di Indonesia. Untuk harganya sendiri 1, sekian. Gue lupa. Itu kalian bisa ngecek sendiri. Pokoknya di range 1M deh harusnya ya. Karena dia kan Land Cruiser yang paling kecil. Kalau nggak 1M, 2M itu. Kalian bisa searching sendiri. Tapi yang gue kaget sebetulnya dari size mobilnya ternyata tuh gede banget. Gue nggak expect. Tadinya gue pikir ini kayak mobil kayak kecil amat gitu, soalnya pas gue ketemu sama mobilnya langsung gede banget, dan gue itu bener-bener kaget. Dan interiornya sama kayak Toyota Hilux persis. Mungkin kalau ada perbedaan juga tidak terlalu banyak ya, minor changes. Tapi kalau menurut gue, kalau kalian mau beli line up baru yang dari Toyota,
yang menarik itu justru di Toyota Hilux-nya sih gua rasa. Tapi kalian jangan mengambil Hilux-nya yang elektrik, karena menurut gua harganya terlalu mahal. Jadi begini, kalian kalau ngambil yang elektrik di Hilux yang baru, sebetulnya sama aja kayak kalian ngambil Toyota Hilux yang bermesin internal combustion tapi yang versi yang versi trim tipe E-nya. Jadi bukan dapet yang trim tipe V yang paling tinggi tuh. Dan kemudian kita lanjut lagi ke bootnya Honda yang terakhir nih ya, bootnya Honda. Jadi kalau di bootnya Honda yang pertama kali disuguhin sama gua itu, yang pertama kali gua ketemu, yang bikin gua cukup kaget juga, gua ketemu Honda CR-Z loh, Honda CR-Z. Tapi ini bukan CR-Z yang biasa, dia CR-Z yang RZ Mugen hybrid pasti, Honda CR-Z ini. Ini konon hanya ada satu di Indonesia dan mobil ini juga udah lama tinggal di sini. Itu yang gua tahu. Dan kemudian masuk ke Honda, dua Honda yang dijual sama Honda Indonesia yang mereka berstatusnya dalam tanda kutip limited edition. Yang pertama ada Honda Prelude, yang kedua ada Honda Super One. Dua-duanya ini memang line up yang paling Jepang banget ya kalau kita lihat. Dan sayangnya mereka dijual secara limited karena mereka kelihatannya kalau nggak ngejual secara limited, barangnya nggak akan laku, alias tidak dianggap sebagai barang yang spesial. Untuk keduanya gue cukup suka ya. Memang kalau ngomongin harga ya, sekarang kan memang lagi ada perang harga terutama di brandnya dari Cina. Jadi memberikan kesan kalau contoh kita ambil untuk Super One-nya aja, karena Prelude itu adalah pasar tersendiri ya, niche marketnya berbeda. Kalau di ranahnya Super One itu kan dia ada kelas-kelas yang lain. Dia buka harga di 438 juta dengan range 274 km. Menurut gua tuh harganya mahal banget. Tapi kalau untuk sekedar mobil yang unik, gue acungi jempol lah emang Honda itu. Cuman kalau gue suka-sukaan desain antara Super One sama predecessornya itu adalah Honda i, gue lebih suka Honda i sih sebetulnya, karena gue sangat menyayangkan mereka menyuntik mati Honda i, karena menurut gue pribadi di sana lebih bagus daripada Honda Super One. Selanjutnya di sini ada motornya juga yang gue kaget ya. Ini motor yang bener-bener untuk balap tapi dibikin sama Hondanya itu menjadi street legal. Kan bisa lihat sendiri Honda apa ya, Honda motor apa, tapi di sini gue hanya fokus di mobil aja. Kemudian gue ketemu sama Honda S500 gitu, sama ada Honda yang lain yang menarik juga. Ada Honda City yang lampu bulat itu yang khas Jepang banget di situ, dan di dalam ada motokombonya loh di situ, karena di Jepang sendiri pernah ditawarin opsi kalian kalau mau beli Honda City juga dapat Honda motokombonya. Kayak di sini nggak akan kejadian ya kayak gitu-gitu, emang hanya terjadi di Jepang aja. Oke, paling gitu aja ya hal-hal yang gue temuin ya selama yang ada di Gaikindo Indonesia International Auto Show, yang menurut gue pribadi sangatlah menarik. Cukup banyak ya sebetulnya. Nah, sisanya gue ada dokumentasi selama di sana, kalian lihat-lihat aja. Tapi di sini yang gue rekam hanya di bagian lot booth-nya untuk Toyota, Honda, dan juga Mazda. Mungkin bisa lebih, bisa kurang. Kalian tonton aja, karena ini juga kepengen gue bikin jadi arsip untuk jangka panjang. Kalau misalkan data gue mungkin aja bisa hilang, jadi bisa gue taruh di video ini. Oke, itu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian menyukai video gue ini, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa kalau menyukai kontennya juga di subscribe dan juga dinyalakan loncengnya biar kalian bisa melihat update video yang lainnya berkaitan dengan otomotif. Jadi gue gak cuma mobil tapi juga gue main diecast ya, terutama untuk skala 1/64. Paling ada skala yang lain yang gue suka nih, kayak ini nih, kayak skala 1/43 gue juga main, sama Tomikaan sih memang yang mengarahnya apapun ke kiblat Jepang. Mungkin aja in the future gue bikin konten berkaitan dengan hal Jepang aja, mungkin kita lihat aja nanti. Oke,
Terima kasih sudah menonton ya, dan sampai jumpa di lain waktu. Silahkan dinikmati untuk video dokumentasi yang udah gua buat selama di GIIAS.